Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Moto Full HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Dan kenapa motor ini ada di gue? Karena memang gue dikasih kesempatan oleh Aprilia Indonesia untuk langsung ngetes motor ini. Gue pakai buat harian, terus juga gue pakai buat weekend atau sunmori gitu. Dan jadinya di sini gue mau sharing lah pengalaman gue bersama Aprilia RS 660 ini kepada teman-teman semua yang nonton. Jadi ya, apa yang ingin kalian tahu soal Aprilia RS 660 ini? Dan dalam video kali ini gue akan kasih jawabannya buat kalian-kalian yang memang penasaran sama motor ini gitu kan, karena memang ya gue harusnya sih udah cukup mengalami semua momen bersama motor ini, dari mulai enaknya sampai yang gue mikir kayak wah ini kurang ini. So kalau begitu tanpa banyak basa-basi, jangan lupa dulu di like video ini dan ya enjoy the video. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one stop shopping online terpercaya, dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Aldi. Karakter mesin cepat panas apa enggak? Nah, Aprilia RS 660 ini untuk karakter mesinnya, karena dia menggunakan mesin parallel twin, artinya dia 2 silinder 660 cc gitu kan ya. Kalau kita bicara soal panasnya sih sebenarnya nggak panas ya, bahkan cenderung friendly gitu ya. Kalau gue boleh bilang ini tuh karakter panasnya kayak super sport Jepang lah. Contohnya kayak ZX 636, CBR 600, paling mentok-mentok kayak R6, karena memang di antara super sport Jepang yang paling panas kan Yamaha R6. Nah, motor ini tuh sebenarnya nggak jauh beda lah sama motor-motor yang tadi udah gue sebut. Jadi relatif friendly. Terus pertanyaan berikutnya dari Dino Farafirizki. Kalau buat harian cocok nggak? Wah, ini yang pengen gue selalu bilang, bahwa Aprilia RS 660 ini sangat cocok banget buat teman-teman yang memang kepikiran untuk beli motor ini dipakai buat harian gitu. Entah itu buat ngantor, entah itu buat kuliah. Wow, kuliah keren, pakai ini keren banget. Entah itu buat touring, apapun ya, aktivitasnya apapun, pakai motor ini cocok banget. Kenapa? Karena balik lagi sih, motor ini memang diciptakan untuk kita-kita yang memang sehari-harinya itu di jalan raya gitu ya, yang ke aktivitas komuternya menggunakan sepeda motor, dan masih ada rasa ingin kayak nyetel gitu kan. Pecinta moge, performa dapet, teknologinya dapet banget. Go ahead kalau memang kalian mau pakai motor ini buat harian. Pertanyaan berikutnya dari Waipa, konsumsi BBM-nya gimana? Nah, ini banyak banget yang nanya ke gue soal konsumsi BBM dari Aprilia RS 660 ini, mengingat karena motor ini memiliki tangki full tanknya itu 15 liter. Untuk konsumsi BBM-nya di kelas 600 cc ya, 660 cc 2 silinder ini gue bisa bilang termasuk yang irit juga. Dan kalau kita bicara soal konsumsi BBM, terus gue bisa bilang irit, sebenarnya kalau kita tangannya sekolah itu 1 liternya dapat sih 19 sampai 21 km per liter gitu kan. Sebenarnya dapat sih, dan ini termasuk yang irit gitu ya. Apalagi dia mempunyai torsi yang sangat gede banget, yang seharusnya itu bikin motor itu cenderung lebih boros kalau torsinya memang nampol banget gitu. Terus kalau misalnya gue pakai mode yang nggak sekolah gitu ya, ini hitungannya normal kayak moge pada umumnya aja guys. Jadi 1 liter itu bisa dapet kayak ya around 16 sampai 18 km lah, atau mungkin bentuk-bentuk paling boros 115 lah. Belum seboros kayak 1000 cc Superbike gitu contohnya. Motor ini masih cenderung lebih irit, dan kalau misalnya kita yang memang lebih santai, lebih relax, ini bisa lebih irit lagi kayak moge Jepang lah. Pertanyaan berikutnya dari Hans Z525, fitur-fitur apa aja yang ada di RS 660 ini? Wah, kalau kita ngomongin fitur, motor ini tuh kayak ibarat mobil tapi versi roda 2. Kenapa gue bilang gitu? Karena memang secanggih itu motor ini. Dan kalau gue boleh bilang, canggihnya itu memiliki 2 sisi. Jadi canggih dari versi untuk jalanan raya yang kita pakai sehari-hari gitu kan, sama canggih di versi untuk track day atau di penggunaan buat di sirkuit gitu. Pokoknya semua fitur-fitur canggih pada motor itu umumnya Aprilia RS 660 ini dia ada. Jadi Aprilia benar-benar all out banget untuk bikin motor sport bike-nya itu yang paling canggih di kelasnya. Pertanyaan berikutnya dari Imrendi 94, pajak tahunannya berapa? Nah, ini juga banyak yang bilang pajak tahunannya berapa. Jadi memang motor ini
lumayan sih sebenarnya pajaknya dari Aprilia, karena terus terang gue sih bilangnya mahal ya, tapi ya let's see lah buat penentu pajaknya. Oke, kalau untuk biaya PKB-nya kurang lebih di 9,6 ya, 9,6 jutaan. Ya kita boletin aja lah, pajak per tahunnya 10 juta gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Farhan Mif. Sorot lampu pas malam gimana bang? Tebalnya seberapa gitu ya. Jadi motor ini tuh semua lampunya headlight, terus juga lampu sen, lampu stop lamp, dan semua lampu yang ada di sini tuh semuanya sudah full LED. Dan kalau misalnya kita bicara soal keterangannya, motor ini cukup terang untuk bawaan LED standar, karena benar-benar menyinari jalanan ke depan tuh yang juga melebar juga, jadinya cukup terang lah kalau kita riding di malam hari. Berikutnya SFL HD, harganya. Kalau bicara soal harga, lihat aja cc-nya 600 jutaan guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat di websitenya segitu harganya, pokoknya semua informasi harga gue taruh link di deskripsi, harga baru. Terus juga kalau kita bicara soal motor secondnya, itu pasarannya sih untuk saat ini masih di kisaran 370 sampai dengan 450 juta. Dan itu tergantung kondisi motor sama modifikasi apa yang diterapin pada motor ini. So ya seperti itulah harga yang ditawarin oleh Aprilia RS 660 di Indonesia. Pertanyaan berikutnya dari Yud07, apa pendapat lu soal torsinya bang? Pernah nggak sengaja hampir wheelie? Karena dia pernah katanya. Oke, jadi kalau gue pribadi, selama gue menggunakan motor ini dari awal sampai sekarang, gue selalu menggunakan riding mode yang namanya mode dynamic. Dan mode dynamic itu brutal banget torsinya guys. Jadi bener-bener kayak torsi instan. Kayak motor naked gitu, lu bayangin gak sih? Tapi ini sport bike fairing gitu ya. Dan kalau dibilang pernah sengaja hampir wheelie atau enggak, alhamdulillah tidak, karena sepertinya anti wheelie-nya juga sudah aktif. Jadi nggak gue offin, karena memang gue penggunanya buat hari-hari, bukan buat gaya-gayaan, buat wheelie-wheelie gitu. Tapi perlu diingat bahwa motor ini sebenarnya apakah cocok untuk sebagai motor pemula buat orang yang mau upgrade ke moge? Gue bilang iya dan tidak gitu ya. Kalau misalnya jawabannya iya, sebenarnya iyanya itu karena dia memiliki banyak riding modes yang bisa kita setting supaya tarikan awalnya itu nggak begitu galak. Tapi kalau gue bilang enggaknya itu adalah karena motor ini saking advance-nya, itu kalian bisa ngotak-atik sampai motor ini berasa kayak ini motor nih ngebut banget tarikannya gitu. Jadi benar-benar yang bikin kitanya itu bisa kita yang ngontrol motor atau kita yang dibawa sama motornya gitu. Jadi ya ujung-ujungnya baik lagi, ini hanya motor, semua kontrolernya ada di ridernya. Jadi ya paling itu aja yang bisa gua simpulkan. Pertanyaan berikutnya dari Albudi, top speednya. Oke, kalau di sini dia punya kayak catatan track record top speed sebelumnya yang pernah diraih sama motor ini tuh berapa. Dan di sini gua lihat di speedometernya itu kurang lebih top speednya 173 km per jam. Tapi nyatanya sebenarnya motor ini tuh bisa loh sampai 230 atau 250 km per jam. Ya sebenarnya gimana kondisi jalanan, gimana momentum, ya kan, terus juga jarak panjang treknya juga sebenarnya nyentuh di atas 230 ini possible banget. Tapi sensasi tarikannya sih yang bikin kita ngerasa kayak motor ini anjir nih motor ngebut banget kayak gitu. Pertanyaan berikutnya dari R Selawe, netralnya gampang nggak? Oke, kalau kita bicara soal lagi riding tiba-tiba terus kita berhenti gitu kan, terus pengen netralin, gampang atau enggaknya? Ya gampang susah gampang lah. Gua mau ngasih tips bagi teman-teman yang punya motor ini atau mau punya motor ini atau yang lagi tes motor ini mau netralnya gampang, caranya gimana? Pokoknya kalian arahin dulu ke posisi gear 2, habis itu baru turunin ke netral. Daripada dari 1 habis itu ke netral, itu agak sulit kalau nyokelnya ke atas. Lebih enak nyokelnya ke bawah lah gitu. Jadi ya itu tipsnya aja lah. Berikutnya dari PPRRMMNN. Aduh lucu juga ini. Tipikal mesin 2 silinder 270 derajat tuh gimana dari segi torsi maupun suhu mesinnya? Tadi udah gua jawab ya. Intinya spesialnya adalah parallel twin, cuman firing ordernya 270 derajat, bukan yang konvensional 2 silinder 180 derajat ya, yang suaranya jadinya kayak Ninja Karbu atau Saber 250 gitu kan, atau kayak Ninja 650, nggak kayak gitu suaranya. Jadi suaranya itu kayak seperti kayak mesin konfigurasi 2 silinder V-twin, yang dimana suaranya itu lebih ngeblar-blar kayak Harley gitu deh, yang bener lebih berkarakter, lebih bikin dada tuh berguncang gitu, kayak wah kalau kita geber tuh kayak ada rasa tersendiri lah gitu. Gue bingung juga sih nyebutinnya gimana. Tapi intinya pada dasarnya konfigurasi 270 derajat itu cenderung akan lebih ngejambak ketimbang yang konvensional yang 180 derajat ya. Tapi ujung-ujungnya balik lagi ke settingan ECU-nya,
settingan lain-lainnya, karena ujung-ujungnya kan kalau kita pengen punya motor atau bikin motor yang torsinya gede atau top speednya juga panjang, napasnya panjang, itu kan balik lagi ke settingan pabriknya. Sedangkan kalau ini settingan pabriknya memang didesain untuk yang torsinya tuh gede dulu, baru top speed. 67 Nm bro, ini gede loh, 67 tuh gede loh untuk kelas 600 cc ya. Berikutnya dari Neo Simanjuntak, untuk harga di angka 600 sekian apakah worth it atau lebih milih ZX-10R bang? Kalau mau jawaban jujur, nggak worth it sebenarnya, karena ya lu bayangin aja 600 juta dapatnya 600 cc doang gitu kan. Better kan pilih yang superbike yang lebih masuk akal, value-nya 1000 cc pula, canggihnya juga cukup canggih. Tapi yang bisa gua katakan seperti ini aja guys, kalau memang kalian memang benar-benar ngincer motor ini dengan harga yang kalau misalnya mau beli baru ya 600 jutaan gitu misalnya, ada duitnya, cukup terpenuhi lah ekspektasinya kalau kalian kayak beli Moge. Kenapa? Karena dari segi fitur dia udah yang paling terbaru saat ini gitu kan. Spesifikasi juga nggak malu-maluin banget. Torsinya juga yang bikin feel-nya itu jadi lebih fun. Karena gini, kebanyakan orang yang sudah terbiasa dengan cc besar ketika nyobain motor ini, itu bener-bener malah seneng. Apa ya, gue yang biasa pakai cc gede aja pakai motor ini kok kayak anjir, ini motor tuh bikin kita selalu tersenyum loh setiap kali kita ngegas. Kenapa? Karena di setiap kita butuh power atau torsi, ada di tiap RPM-nya. Makanya itulah keunggulannya dari motor yang memiliki torsi besar gitu guys. Apalagi motor ini yang memang diciptakan nggak cuma buat dipakai buat weekend doang, tapi buat harian. Ini hayu, buat touring ini hayu, buat track day apalagi hayu banget. Apalagi ketika kalian first impression nyobain motor ini langsung coba test ride, itu gue yakin banget pasti kalian akan ngerasa kayak pernah nyobain motor ini sebelumnya. Karena motor ini gampang banget untuk di ridingin, untuk di manuver, untuk kayak handlingnya segala macam. Motor ini tuh oke banget. Jadi yang bisa gue simpulkan, kalau memang kalian mencari quality berkendaranya dengan harga segitu, worth it sih. Pertanyaan berikutnya dari Adi Krisno. Waduh, Bapak Edo ini mantap. Motornya kencang nggak? Wah, kalau dibilang kenceng kayaknya gimana orangnya sih. Tapi basicnya motor ini juga udah kenceng, namanya Moge. Motor besar gitu kan, motor gede. Feel-nya benar-benar berasa kita kayak berasa naik motor ngebut aja, soalnya torsinya sekenceng itu. Apalagi kalau Bapak Edo yang bawa, udahlah, nggak kekejar, gue yakin nggak kekejar. Pertanyaan berikutnya dari Makai Riar. Feel berkendara di compare dengan motor Jepang mirip motor apa? Wah, nggak ada sih bro, serius. Motor ini kalau kita compare sama motor Jepang, nggak ada yang semirip, se-enjoy kayak naik motor ini, nggak ada. Kalau kita bicara soal mesin ya mungkin kita bisa bilang mirip-mirip kayak Yamaha MT-07, atau kalau memang teman-teman udah ada yang pernah nyobain R7 ya mungkin sekilas torsi awalnya mirip-mirip, tapi tetap feel berkendara, ergonomi dan lain-lainnya motor ini mempunyai karakter sendiri yang akhirnya gue bisa bilang Ducati itu motor enak, tapi cobain dulu Aprilia. Nah kayak gitu, jadi kayak dia punya warna sendiri sih, nggak bisa di-compare sama motor Jepang. Pertanyaan berikutnya dari Saidah Madi, rivalnya sama CBR 600RR atau CBR 650R ya. Rivalnya dari motor ini tuh yang kelas-kelasan kayak CBR 650, Ninja 650, Daytona 660, Ducati Super Sport, terus Yamaha R7, Suzuki GSX 8R. Jadi yang memang kelas-kelas middleweight tapi nggak nyentuh level Super Sport gitu. Kenapa Super Sport udah nggak diciptain lagi atau udah nggak diterusin lagi? Yang nerusin cuma kayak Kawasaki sama Honda doang sama Suzuki. Itu pun Suzuki nggak diupdate-update yang model GSX 600R-nya gitu. Kenapa nggak dilanjut lagi? Karena apa? Karena memang sudah nggak masuk akal untuk harga motor Super Sport zaman sekarang. Kubikasinya, spesifikasinya memang untuk track oriented banget, harga mahal, belum emisi Euro 5 yang ngepotong powernya itu sampai cukup drastis gitu kan. Jadi ya diciptain lah motor-motor seperti ini gitu guys. Tapi lampu sen depan bang, pas nyala katanya keren. Asli, bener keren. Lampu sennya di situ. Siapa coba yang mirip lampu sennya kayak gini? CBR 250RR kan. Lampu sen yang di sini adalah untuk yang market Eropa sama Asia ya. Sedangkan kalau Amerika lampu sennya nggak di sini guys, melainkan di spion. Makanya karena di Amerika dia lampu sennya di sini, lampu yang ada di sini ini bukan lampu sen, melainkan lampu cornering headlight. Nah, jadi kalau misalnya kalian belok ke kanan atau ke kiri, dia akan menerangi sisi jalanannya. Terus pertanyaan berikutnya, ini Ahmad Dabdurrahman.
Ergonomi boncenger bang, belum dibahas. Oke, sejauh ini kalau kita bicara soal ergonomi buat ridernya, menurut gua untuk karakter sport touring ini termasuk nunduk, tapi untuk karakter super sport ini termasuk yang sangat nyaman lah, gitu ya. Jadi kayak antara dua genre seperti itu ya, sport to land sama sport touring. Tapi kalau untuk karakter boncenger ya, kalau misalnya teman-teman lihat itu bagian area joknya, jok belakang, itu termasuk yang lebar dan termasuk yang empuk. Jadi harusnya karakternya itu ya layaknya motor sport fairing aja sebenarnya sih. Cuman bedanya dia nggak terlalu nungging, melainkan kayak layaknya motor naked yang punya karakter split seat. Nah itu kayak gitu tuh karakternya. Jadi nggak bikin boncengan itu nungging banget, kecuali memang dia pengen nungging. Tapi ini termasuk yang oke lah kalau buat di perkotaan. Tapi kalau buat touring ya jangan lah ya. Lu tega lu kalau touring pakai motor ini buat pakai boncengan sih, lu tega lu. Ya, paling seperti itu aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua soal Aprilia RS660 ini. Semoga terjawab dan semoga terbayangkan gitu ya betapa nikmatnya dan punya gambaran kalau punya RS660 ini tuh seperti apa. Rasanya nggak mau gue balikin gitu ya, rasanya pengen aja di sini gitu jadi salah satu armadanya Jody Motovlog. Tapi ya begitulah, tidak ada yang abadi. Ada awal, ada perpisahan. Terima kasih banyak yang udah ikut berpartisipasi dalam pertanyaan Q&A soal Aprilia RS660 ini. Semoga terjawab, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Peace.